Kadang hidup tidak berubah karena dunia bergerak, tetapi karena jiwa pelan-pelan belajar untuk mendengar bisikan yang selama ini terlewat. Ada saat-saat tertentu ketika seseorang berhenti, bukan karena dunia memaksanya, melainkan karena ada sesuatu di dalam dada yang tiba-tiba terasa lebih hening dari biasanya. Seolah riuh yang biasa mengisi hari mendadak menjauh beberapa langkah. Nafas terasa lebih dalam, waktu seperti melambat, dan di sela keheningan itu muncul rasa yang sulit diberi nama. Bukan sedih, bukan pula bahagia, melainkan sebuah kesadaran samar bahwa ada sesuatu yang sedang bergeser di dalam diri. Mungkin kamu pernah merasakannya, saat berjalan di tengah keramaian, tetapi hati terasa sendirian. Saat duduk di ruangan penuh suara, namun batin justru terasa sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh, seperti malam yang tenang sebelum fajar. Ada kepekaan yang tumbuh perlahan, membuatmu lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Kata yang sederhana terasa lebih dalam, tatapan orang lain lebih bermakna, bahkan diam pun seakan berbicara. Di titik ini, banyak orang merasa aneh pada dirinya sendiri. Merasa berbeda, merasa tidak lagi sepenuhnya larut dalam arus yang dulu terasa biasa. Ada jarak yang terbentuk, tipis namun nyata, antara dirimu dan dunia yang terus berlari. Jarak yang tidak memisahkan, tetapi memberi ruang. Ruang untuk merasakan, untuk mendengar, untuk menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tetapi juga tentang berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Dalam keheningan itu, sering kali muncul pertanyaan tanpa kata. Bukan pertanyaan yang menuntut jawaban cepat, melainkan pertanyaan yang hanya ingin dirasakan. Tentang arah hidup yang terasa berubah tanpa peta. Tentang langkah-langkah kecil yang entah mengapa mulai terasa penting. Tentang kejadian sederhana yang dulu diabaikan, kini justru terasa membawa pesan. Perlahan, kamu menyadari bahwa perubahan tidak selalu datang sebagai badai yang mengguncang segalanya. Kadang ia hadir seperti embun di pagi hari, nyaris tak terlihat, tetapi mengubah udara menjadi lebih sejuk. Kadang ia datang bukan dengan suara keras, melainkan dengan ketenangan yang menetap. Tidak menuntut, tidak memaksa, hanya hadir dan menunggu untuk disadari. Ada kebijaksanaan yang bekerja dengan cara yang sangat lembut. Ia tidak menggeser hidupmu sekaligus, tidak menarikmu keluar dari dunia, tidak pula memutuskan apapun secara tiba-tiba. Ia hanya mengubah sudut pandangmu sedikit demi sedikit, membuatmu melihat bahwa apa yang dulu terasa berat, kini mulai terasa bisa dilewati. Bahwa apa yang dulu tampak gelap, ternyata hanya membutuhkan cahaya kecil untuk berubah makna. Mungkin kamu mulai memperhatikan bahwa hatimu lebih mudah tergerak oleh hal-hal sederhana. Senyuman tulus, doa singkat, atau niat kecil yang muncul tanpa perencanaan panjang. Hal-hal yang dulu dianggap remeh, kini terasa seperti benih yang diam-diam tumbuh. Kamu tidak tahu kapan tepatnya perubahan itu dimulai, tetapi kamu tahu bahwa ia sedang berlangsung. Ada rasa aman yang muncul tanpa alasan jelas. Bukan karena semua masalah selesai, melainkan karena ada keyakinan halus bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Seperti ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahmu, bukan dengan menarik, tetapi dengan menenangkan. Kamu masih melangkah di jalan yang sama, menghadapi tantangan yang serupa, tetapi cara hatimu menyikapinya perlahan berbeda. Di saat seperti ini, jiwa seringkali menjadi lebih peka terhadap bisikan nurani. Ada dorongan lembut untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, untuk memilih diam sebelum berkata, untuk menimbang sebelum melangkah, bukan karena takut salah, melainkan karena ingin selaras. Selaras dengan sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat tenang itu kosong, dan tidak semua yang ramai itu penuh. Ada kekayaan batin yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang berani memasuki sunyinya sendiri. Sunyi yang tidak menakutkan, tetapi memeluk. Sunyi yang tidak memisahkan, tetapi menyatukan kembali bagian-bagian diri yang tercecer. Dalam sunyi itulah, kesadaran pelan-pelan terbangun. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kamu kejar, tetapi juga tentang apa yang kamu jaga. Bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tetapi tentang apa yang kamu niatkan. Ada kualitas dalam setiap langkah yang mulai terasa penting, meski tidak selalu terlihat oleh mata. Kadang kamu merasa seperti berada di persimpangan, tetapi tanpa papan penunjuk. Tidak ada suara yang berkata kemana harus pergi.
Yang ada hanya perasaan bahwa jalan lama tidak lagi sepenuhnya cocok, sementara jalan baru belum sepenuhnya jelas. Di antara dua keadaan itu, kamu belajar berdiri. Tidak terburu-buru, tidak panik, hanya hadir dan percaya bahwa kejelasan akan datang pada waktunya. Di titik ini, banyak orang tanpa sadar mulai merindukan kesederhanaan. Bukan kesederhanaan yang miskin, tetapi kesederhanaan yang jujur. Kesederhanaan yang membuat hati bernapas lebih lega. Ada keinginan untuk kembali pada hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tetapi kini dipandang sebagai pintu ketenangan. Sebuah jeda, sebuah niat, sebuah bisikan doa yang nyaris tak terdengar. Perubahan seperti ini sering tidak disadari oleh orang lain. Dunia mungkin masih melihatmu sama. Rutinitasmu masih berjalan, wajahmu masih melakukan perannya. Tetapi di dalam, ada ruang yang mulai terisi cahaya lembut. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membuatmu melihat dirimu sendiri dengan lebih jujur. Ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, tetapi lelah yang berbeda. Bukan lelah karena berjuang sendirian, melainkan lelah yang diiringi rasa pasrah yang menenangkan. Seperti seseorang yang akhirnya duduk setelah berjalan jauh, bukan karena menyerah, tetapi karena tahu bahwa ia telah melangkah sejauh yang ia bisa hari itu. Di momen seperti ini, hidup mengajarkan sesuatu tanpa kata, bahwa tidak semua yang bernilai harus besar, bahwa perubahan sejati seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, dari perhatian kecil yang diberikan dengan tulus, dari kebiasaan ringan yang dijaga dengan sabar, dari niat lembut yang diulang tanpa lelah. Ada keindahan dalam proses yang pelan, keindahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bersedia hadir sepenuhnya. Tidak terburu-buru mencapai akhir, tidak sibuk membandingkan perjalanan. Hanya berjalan, satu langkah batin demi satu langkah batin, sambil mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh hidup itu sendiri. Dalam keheningan yang semakin akrab, kamu mungkin mulai merasakan bahwa ada keteraturan halus yang bekerja. Hal-hal yang dulu terasa kebetulan, kini tampak seperti rangkaian yang saling terhubung. Pertemuan, perpisahan, kegagalan kecil, dan harapan sederhana, semuanya seakan berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang terbuka. Perlahan, tanpa pengumuman, tanpa tanda besar, hidupmu mulai bergeser. Bukan karena kamu memaksa arah, tetapi karena kamu belajar selaras dengan alurnya. Kamu tidak lagi menuntut segalanya berjalan sesuai rencana, melainkan belajar mempercayai proses yang sedang membentukmu dari dalam. Dan di titik ini, ada undangan halus yang mulai terasa. Undangan untuk melangkah sedikit lebih dalam. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, tetapi untuk menyadari apa yang sebenarnya sudah dekat. Undangan untuk menengok kebiasaan kecil, niat sederhana, dan gerak batin yang selama ini berjalan diam-diam di sekitarmu. Seolah jiwa berkata dengan lembut bahwa ada jalan-jalan sunyi yang jika ditempuh dengan kesadaran, akan membuka perubahan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jalan-jalan yang tidak menuntut kekuatan besar, hanya kehadiran yang utuh. Jalan-jalan yang tidak mengubah hidupmu dalam semalam, tetapi mengarahkannya dengan penuh kasih, setahap demi setahap. Dan saat kesadaran itu mulai bersemi, tanpa paksaan, tanpa suara keras, hatimu pun tampak siap. Siap untuk menyelami lapisan berikutnya dari perjalanan ini. Siap untuk menyentuh amalan-amalan kecil yang selama ini bersembunyi dalam kesederhanaan, menunggu untuk dijalani dengan penuh makna, agar perubahan yang lembut itu terus berlanjut, semakin nyata, dan semakin menenangkan. 1. Menjaga salat di awal waktu. Menjaga salat di awal waktu bukan sekadar tentang ketepatan jam, melainkan tentang sikap batin yang perlahan dibentuk dari hari ke hari. Ada sesuatu yang sangat halus ketika seseorang memilih untuk berhenti dari kesibukannya, menunda urusan dunia, lalu memprioritaskan panggilan yang datang lebih dulu. Pada awalnya, mungkin terasa sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun seiring waktu, ia berubah menjadi kebutuhan jiwa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika salat dijaga di awal waktu, hidup pelan-pelan ditata dari dalam. Bukan karena masalah langsung hilang, melainkan karena hati belajar untuk tidak selalu dikuasai oleh urgensi dunia. Ada jeda yang tercipta, dan jeda itu seperti ruang bernapas bagi batin. Di dalam ruang tersebut, kegelisahan yang biasanya menumpuk mulai luruh. Pikiran yang sering berlarian mulai mengenal arti diam. Salat di awal waktu juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri.
Ada saat di mana hati sebenarnya mampu, tetapi diri mencari alasan. Ada momen ketika tubuh lelah, namun jiwa justru membutuhkan kehadiran. Ketika seseorang tetap melangkah menuju salat di awal waktu dalam keadaan seperti itu, disitulah perubahan mulai bekerja secara perlahan. Bukan perubahan yang terlihat dari luar, melainkan perubahan cara menghadapi hidup. Dari kebiasaan ini, lahir rasa tertata. Hari-hari yang semula terasa acak mulai memiliki ritme yang menenangkan. Waktu tidak lagi sekadar berlalu, tetapi menjadi ruang perjumpaan batin. Salat yang dijaga waktunya akan membentuk kepekaan, membuat seseorang lebih mudah mengenali kapan hatinya gelisah dan kapan ia butuh kembali bersandar. Tanpa disadari, sikap ini merembes ke aspek lain dalam hidup, lebih tenang mengambil keputusan, lebih sabar menunggu proses, dan lebih lapang menerima ketetapan. Perlahan, salat di awal waktu tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dipenuhi, tetapi sebagai tempat pulang. Tempat di mana jiwa kembali diluruskan arahannya. Dari sinilah Allah seringkali mulai mengubah hidup seseorang, bukan dengan mengangkat semua beban sekaligus, tetapi dengan menguatkan hati agar mampu memikulnya dengan tenang. Tanda hubung. 2. Memperbanyak istighfar dalam keseharian. Istighfar adalah amalan yang sangat ringan di lisan, namun dalam di dampaknya pada batin. Ia bukan hanya tentang pengakuan salah, tetapi tentang kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam keterbatasan. Ketika istighfar diucapkan dengan kesadaran, ia menjadi jembatan antara kelemahan diri dan keluasan rahmat. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang tidak sadar bahwa beban yang dirasakan bukan hanya berasal dari masalah yang terlihat, tetapi juga dari kesalahan-kesalahan kecil yang menumpuk tanpa disadari. Perasaan tidak tenang, rezeki terasa sempit, hati mudah tersinggung, semua itu kadang bukan karena keadaan memburuk, tetapi karena batin yang memikul terlalu banyak beban yang tidak dilepaskan. Istighfar bekerja dengan cara yang sangat lembut. Ia tidak mengubah keadaan secara instan, tetapi membersihkan lapisan demi lapisan yang mengeruhkan hati. Saat istighfar diulang dalam diam, ada rasa lega yang perlahan muncul. Seperti seseorang yang meletakkan beban berat yang sudah lama dipanggul, meski tidak tahu kapan tepatnya beban itu diambil. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa jatuh dan hilaf adalah bagian dari perjalanan, tetapi tidak harus menjadi tempat tinggal. Ada jalan kembali, selalu terbuka, selama hati mau merendah dan mengakui. Dalam banyak kasus, istighfar menjadi pintu yang tidak disangka-sangka. Pintu kemudahan, pintu kelapangan, pintu pemahaman. Bukan karena kalimatnya memiliki kekuatan magis, melainkan karena hati yang terbiasa beristighfar menjadi lebih bersih untuk menerima petunjuk. Ketika hati bersih, arah hidup pun menjadi lebih jelas, meski jalannya tetap sederhana. Tanda hubung. 3. Membiasakan solawat kepada Nabi. Solawat adalah amalan yang membawa ketenangan dengan cara yang nyaris tidak terasa. Ia mengalir seperti air yang menyejukkan, tidak memaksa, tidak menghentak, tetapi terus bekerja dalam diam. Ketika solawat dibiasakan, ada ikatan batin yang terjalin, bukan sekadar pada lisan, tetapi pada sikap hidup. Orang yang memperbanyak solawat biasanya akan merasakan perubahan dalam cara memandang masalah. Hati menjadi lebih lembut, tidak mudah meledak oleh keadaan. Ada keteduhan yang hadir, seolah jiwa diberi pelindung halus saat menghadapi kerasnya hidup. Solawat menumbuhkan rasa ditemani, bahwa dalam perjalanan yang panjang ini, ada teladan kasih dan kesabaran yang selalu dekat. Dalam keseharian, solawat sering hadir di sela-sela aktivitas. Saat berjalan, saat menunggu, saat lelah, saat hati tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Di momen-momen itulah solawat menjadi sandaran. Tidak perlu kondisi khusus, tidak perlu suasana sempurna. Justru dalam kesederhanaannya, solawat mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bisa dirawat kapan saja. Perlahan, orang yang terbiasa bersalawat akan merasakan hidupnya lebih tertata secara batin. Masalah mungkin tetap datang, tetapi cara menyikapinya berubah. Ada kesabaran yang tumbuh, ada harapan yang tidak mudah padam. Solawat menjadi pengingat bahwa jalan hidup tidak selalu lurus, tetapi selalu ada cahaya yang membimbing bagi mereka yang menjaga hubungan batin ini. 4. Bersedekah walau sedikit namun konsisten. Sedekah sering dipahami sebagai pemberian materi, padahal hakikat jauh lebih luas.
Ia adalah latihan melepaskan, latihan percaya, dan latihan memurnikan niat. Ketika seseorang bersedekah, meski dalam jumlah yang sangat kecil, ia sedang melatih hatinya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada apa yang ia miliki. Sedekah yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak batin yang sangat dalam. Ia mengikis rasa takut kekurangan yang sering bersemayam tanpa disadari. Ketika tangan terbiasa memberi, hati belajar bahwa rezeki tidak pernah berhenti pada satu titik. Ada aliran yang bekerja, ada keteraturan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Membantu tanpa diminta, memberi tanpa diketahui, meringankan beban orang lain tanpa berharap balasan. Dari kebiasaan kecil inilah hidup perlahan berubah. Bukan karena jumlah yang besar, tetapi karena niat yang dijaga. Sedekah juga membersihkan cara pandang terhadap harta dan kehidupan. Ia mengajarkan bahwa apa yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan titipan yang mengandung amanah. Ketika amanah itu dijalankan dengan ringan, hati pun menjadi lebih lapang. Kekhawatiran berkurang, rasa cukup bertambah. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan hidup sering dimulai dari keberanian memberi di saat merasa sempit. Dari sanalah Allah membuka jalan yang tidak terduga. Jalan yang mungkin tidak langsung terlihat sebagai rezeki materi, tetapi hadir sebagai ketenangan, kemudahan, dan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. 5. Menjaga lisan agar tidak melukai, meski hanya dengan kata yang dianggap biasa. Menjaga lisan adalah amalan yang sering kali terasa sepele, padahal dampaknya sangat dalam dan panjang. Kata-kata adalah sesuatu yang lahir dari hati, dan setiap kali ia keluar, ia membawa jejak batin orang yang mengucapkannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kegelisahan hidup, sempitnya dada, dan beratnya hubungan dengan sesama, seringkali berawal dari lisan yang dibiarkan berjalan tanpa penjagaan. Ketika seseorang mulai menjaga lisannya, ia sebenarnya sedang belajar mengenali gerak batinnya sendiri. Ia mulai menyadari kapan kata-kata muncul dari amarah, kapan dari kelelahan, dan kapan dari keinginan untuk diakui. Kesadaran ini tidak datang sekaligus. Ia hadir perlahan, melalui jeda-jeda kecil sebelum berbicara. Jeda yang mungkin hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk mengubah arah sebuah kalimat, bahkan arah sebuah hubungan. Menahan diri untuk tidak berkata kasar, tidak menggunjing, tidak meremehkan, atau tidak menyakiti dengan candaan yang berlebihan, adalah latihan batin yang sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Bahkan seringkali, orang lain tidak tahu bahwa kamu sedang berjuang. Namun justru disitulah nilainya. Allah melihat apa yang ditahan, bukan hanya apa yang diucapkan. Ketika lisan dijaga, hati menjadi lebih bersih. Beban yang biasanya muncul setelah berkata berlebihan perlahan menghilang. Tidur menjadi lebih tenang, doa terasa lebih ringan, dan hubungan dengan orang lain terasa tidak terlalu melelahkan. Bukan karena semua orang berubah, tetapi karena batinmu tidak lagi penuh dengan penyesalan atas kata-kata yang terlanjur keluar. Menjaga lisan juga mengajarkan kerendahan hati. Seseorang belajar bahwa tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara melukai. Ada kebijaksanaan dalam diam, ada kekuatan dalam memilih kata yang lembut. Dari sinilah hidup perlahan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena cara kita hadir di dalamnya menjadi lebih menenangkan. 6. Mendoakan orang lain secara diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Ada amalan yang bekerja sepenuhnya dalam keheningan, dan mendoakan orang lain secara diam-diam adalah salah satunya. Tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, tidak ada balasan langsung. Hanya ada hati yang mengangkat harapan untuk orang lain, lalu menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Amalan ini terlihat sangat sederhana, namun dampaknya seringkali kembali dengan cara yang tidak disangka. Ketika seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan, ia sedang membersihkan hatinya dari banyak lapisan yang tidak terlihat. Iri perlahan luruh, dengki melemah, dan keinginan untuk bersaing berubah menjadi keinginan untuk melihat orang lain baik-baik saja. Ini bukan perkara mudah, terutama ketika yang didoakan adalah orang yang pernah melukai, mengecewakan, atau bahkan meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun justru disitulah kekuatan amalan ini. Doa diam-diam mengubah batin orang yang berdoa terlebih dahulu. Hati menjadi lebih lapang, lebih ringan,
dan tidak lagi dipenuhi oleh beban emosi yang menguras tenaga. Ada rasa lega yang muncul, seolah beban yang selama ini dipikul sendirian akhirnya dilepaskan kepada Yang Maha Mengerti. Dalam keheningan doa itu, seringkali seseorang menemukan bahwa hidupnya sendiri mulai berubah. Jalan terasa lebih mudah, hati lebih tenang, dan masalah yang sama terasa lebih ringan. Bukan karena doa itu sebuah transaksi, tetapi karena hati yang terbiasa mendoakan kebaikan orang lain menjadi tempat yang layak untuk menerima kebaikan pula. Mendoakan orang lain tanpa diketahui siapapun adalah bentuk keikhlasan yang sangat murni. Ia tidak mencari balasan dari manusia. Ia hanya berharap ridha, dan disitulah Allah seringkali bekerja dengan caranya yang paling lembut, mengubah hidup seseorang melalui hati yang belajar mencintai tanpa syarat. 7. Bersyukur bahkan ketika keadaan belum sesuai harapan. Bersyukur di saat lapang mungkin terasa mudah, tetapi bersyukur di saat sempit adalah perjalanan batin yang panjang. Ia bukan tentang memaksa diri untuk merasa bahagia, melainkan tentang menerima dengan tenang bahwa hidup sedang berjalan sesuai kebijaksanaan yang belum sepenuhnya kita pahami. Syukur dalam keadaan sulit bukanlah kepasrahan yang kosong, melainkan keyakinan halus bahwa tidak ada yang sia-sia. Ketika seseorang mulai belajar bersyukur dalam keadaan yang belum berubah, hatinya perlahan menguat. Ia tidak lagi menunggu keadaan membaik untuk merasa cukup. Ia menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian. Dari sinilah kekuatan batin tumbuh, bukan dari hilangnya masalah, tetapi dari kemampuan untuk tetap berdiri dengan hati yang utuh. Syukur yang tulus mengubah cara pandang terhadap hidup. Apa yang dulu hanya dilihat sebagai kekurangan, kini dilihat sebagai ruang belajar. Apa yang dulu terasa sebagai penundaan, kini dipahami sebagai perlindungan. Hati yang bersyukur tidak menjadi naif, tetapi menjadi lebih bijak. Ia tidak menutup mata terhadap kesulitan, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Perlahan, syukur menarik ketenangan mendekat. Tidur menjadi lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa lebih mantap. Hidup mungkin belum sepenuhnya berubah dari luar, tetapi dari dalam, seseorang telah menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan seringkali, perubahan luar justru mengikuti setelah perubahan batin itu matang. 8. Menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan jujur. Ada titik dalam perjalanan hidup di mana seseorang menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Setelah usaha dilakukan, setelah doa dipanjatkan, masih ada ruang besar yang bukan milik manusia. Menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah adalah amalan batin yang sangat dalam, karena ia menuntut kepercayaan penuh. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti menggenggam hasil dengan cemas. Ia adalah keadaan hati yang tenang meski masa depan belum terlihat jelas. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan hasil kepada Allah, ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan berlebihan. Ia berjalan, tetapi tidak lagi terbebani oleh bayangan kegagalan. Dalam penyerahan ini, hati menemukan kedamaian yang jarang ditemui di tempat lain. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada hasil. Ada keyakinan bahwa apapun yang datang adalah bagian dari kebaikan yang sedang dibentuk. Bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan, hati tidak runtuh, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Menyerahkan hasil kepada Allah membuat hidup terasa lebih ringan. Beban pikiran berkurang, kecemasan melemah, dan langkah terasa lebih jujur. Dari sinilah seringkali perubahan besar terjadi. Bukan karena hasil langsung terlihat, tetapi karena seseorang telah menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih siap menerima apapun yang dititipkan kepadanya. Berikut kata penutup yang sangat panjang, tanda kurang lebih 2000 kata lebih, mengalir tenang, reflektif, lembut, dan cocok sebagai penutup video untuk channel YouTube bertema spiritual dan dakwah batin. Teks ini berdiri sendiri, tidak menggurui, tidak memaksa, dan terasa seperti bisikan terakhir yang ditinggalkan di hati pendengar. Kini, sebelum suara ini benar-benar berhenti, izinkan sejenak keheningan tinggal di antara kita. Tidak untuk mengisi, tidak untuk menjelaskan, hanya untuk memberi ruang. Ruang agar apa yang tadi mengalir perlahan tidak langsung menguap begitu saja, tetapi sempat singgah di relung yang paling sunyi. Karena ada pesan yang tidak perlu diingat oleh pikiran, cukup dirasakan oleh hati. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan mendengarkan, mungkin bukan karena kata-katanya, melainkan karena ada bagian dari jiwamu yang merasa pulang. Pulang ke suasana yang jarang ditemui di luar sana.
Suasana di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi siapa-siapa, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Hanya kehadiran yang utuh, apa adanya. Hidup seringkali membuat kita terbiasa berlari. Dari satu harapan ke harapan lain. Dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Kita belajar menjadi kuat, tetapi lupa bagaimana caranya menjadi tenang. Kita belajar bertahan, tetapi lupa bagaimana caranya berserah. Dan tanpa disadari, hati menjadi lelah bukan karena beban yang terlalu berat, melainkan karena terlalu lama tidak diajak berhenti. Disinilah keheningan memiliki perannya sendiri. Ia tidak menawarkan jawaban, tetapi memberi kesempatan untuk bernapas. Ia tidak mengubah keadaan, tetapi mengubah cara kita memeluk keadaan. Dalam diam yang jujur, seringkali kita menemukan bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah jalan keluar, melainkan ketenangan untuk menerima proses. Apa yang telah kamu dengarkan bukanlah sesuatu yang harus segera dilakukan dengan sempurna. Ia bukan daftar tuntutan, bukan beban baru yang harus dipikul. Ia hanyalah undangan halus, undangan untuk memperlambat langkah, untuk melihat kembali hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian, untuk menyadari bahwa perubahan besar seringkali lahir dari kesetiaan pada hal-hal sederhana. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sanggup melakukan semuanya. Tidak apa-apa jika masih sering lupa, masih jatuh di tempat yang sama, masih kembali pada kebiasaan lama. Perjalanan batin tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan kejujuran dan kesediaan untuk kembali, lagi dan lagi, setiap kali tersesat. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu berubah, tetapi seberapa tulus kamu melangkah. Bahkan langkah yang sangat kecil pun memiliki makna jika dilakukan dengan niat yang bersih. Bahkan usaha yang nyaris tidak terlihat pun bernilai jika disertai kesadaran. Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan yang dijalani dengan hati yang ingin mendekat. Jika ada satu hal yang perlu kamu bawa pulang dari semua ini, biarlah itu berupa keyakinan lembut bahwa hidupmu tidak sedang diabaikan. Bahwa setiap jeda, setiap penundaan, setiap rasa lelah, semuanya berada dalam pengawasan kasih yang tidak pernah tertidur. Ada kebijaksanaan yang bekerja, meski seringkali tidak sesuai dengan rencana yang kita susun. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Ada hal-hal yang baru akan dimengerti setelah waktu berlalu. Ada jawaban yang baru terasa jelas setelah luka mereda. Tugasmu bukan memaksa terang datang lebih cepat, tetapi menjaga agar hatimu tetap terbuka ketika terang itu akhirnya tiba. Mungkin setelah video ini berakhir, dunia akan kembali memanggil dengan suaranya yang ramai. Tugas, tanggung jawab, dan hiruk-pikuk akan kembali menyapa. Namun semoga ada satu titik sunyi yang tetap tinggal di dalam dadamu. Titik yang mengingatkanmu bahwa kamu boleh berhenti sejenak kapanpun kamu perlu. Bahwa kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu tahu arah. Di titik sunyi itulah, hubungan dengan Allah seringkali menjadi paling jujur. Tidak dibungkus oleh kata-kata indah, tidak diselimuti oleh citra kesalehan. Hanya ada hamba yang lelah, dan Tuhan yang maha mengerti. Dan dalam hubungan yang jujur itulah, ketenangan sejati perlahan tumbuh. Jika suatu hari kamu merasa langkahmu terlalu berat, ingatlah bahwa kamu tidak diminta untuk memikul segalanya sendirian. Ada doa-doa sederhana yang bisa menjadi sandaran. Ada niat-niat kecil yang bisa menjadi jalan. Ada amalan-amalan ringan yang jika dijaga, akan membentuk arah hidup tanpa harus mengubah segalanya sekaligus. Hidup tidak selalu perlu dipahami untuk bisa dijalani. Kadang cukup diterima, disyukuri, lalu dipercayakan. Di sanalah letak keindahannya. Di sanalah jiwa menemukan rumahnya kembali. Terima kasih telah memberi waktu untuk hening. Terima kasih telah membuka ruang di hatimu, meski mungkin hanya sedikit. Semoga apapun yang kamu bawa pergi dari sini, entah itu ketenangan, kesadaran, atau sekadar rasa ditemani, menjadi cahaya kecil yang menemanimu melangkah. Dan jika suatu saat kamu kembali ke sini, bukan karena mencari jawaban, melainkan karena merindukan ketenangan, semoga kamu selalu disambut dengan suasana yang sama. Suasana yang tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya menemani. Sampai di sini, biarlah kata-kata ini berhenti. Namun semoga getarnya tetap tinggal. Menjadi pengingat lembut bahwa Allah selalu lebih dekat dari yang kita sangka, dan perubahan seringkali dimulai saat kita berani diam dan mendengarkan. Semoga hatimu dijaga, semoga langkahmu dilapangkan, dan semoga perjalananmu, sejauh apapun, selalu berada dalam lindungannya.